membawakan materi tentang menciptakan masyarakat berkarakter. Saya bersama keempat teman saya, kami berlima akan membawakan materi tersebut. Sebelum membawakan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Isadora Pembai, biasa dipanggil Ira. Saya Francisca Pramadra Pembangunan, biasa dipanggil Kenti. Saya Maria Tunda Bukan, biasa dipanggil Kelani. Saya Marta Deulele, biasa dipanggil Rianti. Saya Kusunda Wace, biasa dipanggil Bunda. Terima kasih. Jadi sekian perkenalan dari kami berlima. Kami akan memaparkan materi yang akan kami bawakan. Sekian dan selamat pagi. Baik, pagi ini kita akan mempelajari materi tentang menciptakan masyarakat berkarakter. Dari kata menciptakan masyarakat berkarakter ini terdiri dari dua kata, yaitu kata masyarakat dan kata berkarakter. Kata masyarakat sendiri mempunyai pengertian merupakan sekelompok manusia yang bertempat tinggal di suatu wilayah dalam jangka waktu lama atau panjang, dengan interaksi sosial yang luas dan terjalin dengan baik antara setiap masyarakat guna mencapai suatu tujuan. Nah, masyarakat yang menempati suatu wilayah itu yang kita ketahui biasanya yaitu desa, kabupaten atau kota, negara, bahkan benua. Ini adalah tempat-tempat yang biasa ditempati oleh masyarakat dalam jangka waktu panjang atau lama. Berikut pengertian dari berkarakter. Berkarakter itu adalah suatu sifat pribadi yang cenderung konstan, yang tersalurkan melalui tingkah laku atau kepribadian seseorang, entah perilakunya baik atau buruk. Itu yang disebut sebagai karakter atau kepribadian atau sisi dari orang lain, yang disebut sebagai karakter. Baik, dari kata menciptakan masyarakat berkarakter dapat disimpulkan bahwa masyarakat berkarakter adalah sekelompok manusia yang memiliki banyak perbedaan dalam dirinya, namun telah menyatu bersama berdasarkan ikatan kerjasama untuk mematuhi yang telah disepakati bersama. Jadi itu pengertian dari menciptakan masyarakat berkarakter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari menciptakan masyarakat berkarakter. Tujuan dari menciptakan masyarakat berkarakter yaitu memajukan dan mengembangkan karakter masyarakat supaya dapat mewujudkan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada manusia. Selain itu, untuk mengembangkan potensial dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Jadi itu penjelasan tujuan menciptakan masyarakat berkarakter. Sekian penjelasan dari saya, menjadi selanjutnya akan dibawa oleh teman-teman. Sekian dan Jadi baik, setelah mempelajari materi tentang pengertian masyarakat berkarakter, kita lanjut ke materi yang berikut, yaitu fungsi dan manfaat dari menciptakan masyarakat berkarakter. Yang pertama adalah fungsi. Fungsi dari menciptakan masyarakat berkarakter secara umum memiliki 4 fungsi. Yang pertama adalah mewujudkan masyarakat yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang berlaku. Mengapa harus mengikuti nilai dari Pancasila? Karena Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa dan juga merupakan landasan dan ideologi dari negara kita. Yang kedua, membangun masyarakat yang mampu bertahan dalam setiap kondisi, termasuk dalam kondisi kesulitan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, banyak terjadinya kasus pencurian hanya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Apabila masyarakat sudah berperilaku baik, maka alasan tersebut dan kejadian kriminal seperti pencurian tidak akan terjadi lagi di negara kita. Yang ketiga, menyaring berbagai budaya asing yang masuk dan merusak budaya karakter asli negara kita. Yang keempat,
membentuk individu yang bertanggung jawab dan bisa menjadi pemimpin yang efektif di masa depan. Materi selanjutnya adalah manfaat dari menciptakan masyarakat berkarakter. Secara umum, manfaat dari menciptakan masyarakat berkarakter memiliki 3 manfaat, yaitu menjaga kestabilan sosial. Artinya, masyarakat yang berkarakter cenderung memiliki tingkat kriminal yang kecil dan konflik yang minimal. Yang kedua adalah meningkatkan kemajuan ekonomi. Karakter seperti kerja keras, jujur dan tanggung jawab akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, ketahanan budaya. Ketahanan budaya berarti nilai-nilai karakter yang kuat akan melindungi masyarakat dari degradasi dan menjaga identitas nasional.
kondisi ekonomi yang stabil, cenderung memiliki karakter yang optimis dan fokus pada pengembangan diri. Sementara masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil, mereka pasti akan hidup sebaliknya, seperti cenderung untuk fokus pada kebutuhan dasar dan bertahan hidup. Faktor yang terakhir, yang kelima, tentang media dan teknologi. Paparan media dan kemajuan teknologi juga dapat mempengaruhi informasi yang diterima dan cara berinteraksi dalam masyarakat. Setelah dari faktor, baik, setelah kita mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi karakter dalam masyarakat, kita juga akan mempelajari tentang bagaimana cara kita mengatasi faktor tersebut. Untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi karakter dalam masyarakat, memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terencana. Salah satunya edukasi dan kesadaran. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai positif, etika dan norma sosial yang baik melalui pendidikan formal dan non formal. Yang kedua, model teladan. Menjadi contoh yang baik dalam berperilaku sehari-hari, pemimpin masyarakat, guru dan orang tua harus menunjukkan karakter yang baik untuk diikuti. Yang ketiga, keterlibatan sosial. Mendorong keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial dan komunitas yang dapat memperkuat rasa tanggung jawab dan solidaritas. Yang keempat, peraturan dan kebijakan. Menerapkan dan menegakkan peraturan dan kebijakan yang mendukung perilaku etis dan bertanggung jawab dalam berbagai aspek kehidupan dari pendidikan hingga pekerjaan. Cara yang kelima yaitu penerimaan dan perubahan. Memahami bahwa perubahan karakter memerlukan waktu dan kesabaran, serta terbuka terhadap evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam proses pembentukan karakter. Sekian materi yang saya bawakan hari ini. Materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Aduh, sabar. Ulang. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya saya berikan kepada teman saya untuk menjelaskan. Sekian, terima kasih. Baik, dari semua pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa hal utama yang dapat kita lakukan untuk membentuk masyarakat berkarakter adalah dengan melalui suatu pendidikan. Sebab melalui pendidikan mampu membentuk jati diri bangsa menuju ke arah yang lebih baik lagi. Sehingga dalam hal ini masyarakat memiliki beberapa ciri pokok, yaitu yang pertama, nilai religius, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, dan kreatif. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Sekian materi yang kami bawakan pagi hari ini tentang menciptakan masyarakat berkarakter. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga materi yang kami bawakan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat